Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini kelihatan semangat sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini masuk semua ya? Kita absen dulu ya, coba. Zafia hadir, Alina hadir, Zaki hadir. Sebelum kita melanjutkan belajar pada materi pada hari ini, kita flashback dulu materi minggu lalu. Kemarin kita belajar terkait apa ya? Ada yang masih ingat? Iya, makanan halal dan haram. Kemudian pengertiannya, makanan halal itu apa? Iya, makanan halal adalah makanan yang apabila kita konsumsi itu menimbulkan kebaikan pada diri kita, tidak menimbulkan mudarat. Dan makanan halal itu bersifat thayyib, yang artinya baik, baik untuk kesehatan kita. Seperti itu. Kemudian makanan halal itu kemarin mencakup 3 hal. Apa aja? Betul sekali, yaitu halal karena zatnya. Kemudian yang kedua, iya, halal karena cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga, iya, halal karena cara mendapatkannya. Makanan halal itu harus memenuhi 3 hal tersebut. Yang pertama adalah halal karena zatnya. Jadi tidak ada suatu nas dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa makanan tersebut diharamkan. Kemudian yang kedua, halal karena cara memperoleh atau mendapatkannya. Misal, kita mempunyai makanan halal, tetapi cara kita mendapatkan dengan cara mencuri, maka makanan tersebut akan berubah menjadi haram. Kemudian yang ketiga, halal karena cara mengolahnya. Makanan yang halal apabila diolah dengan cara yang baik, maka akan halal pula. Tetapi kalau diolah dengan cara yang tidak baik, misalnya tercampur dengan minyak babi, maka makanan itu akan berubah menjadi haram. Perintah untuk mengkonsumsi makanan halal terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Alhamdulillah, ternyata kalian semua masih ingat. Adapun kegiatan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini yaitu guru menyampaikan materi terkait empati dan menghormati. Kemudian saat guru menyampaikan materi, diharapkan peserta didik itu menyimak dengan seksama. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, dirasa bingung, silahkan bertanya. Setelah itu nanti akan dibentuk kelompok untuk diskusi pada minggu depannya. Dan jangan lupa saat ibu menyampaikan materi, kalian menyimak dengan seksama. Selain itu kalian juga menulis poin-poin penting apa saja yang ibu sampaikan. Kemudian nanti hasil review kalian, hasil tulisan kalian akan ibu minta dikumpulkan ke ibu. Baik, kita akan membahas terkait materi hari ini, yaitu sikap empati. Ada yang tahu apa itu sikap empati? Iya, sikap empati adalah suatu sikap di mana seseorang itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, saat orang lain terkena musibah, bencana, maka kita seakan-akan ada di posisi orang tersebut. Kita ikut merasakan apa yang dirasakan. Kemudian muncullah rasa iba dari diri kita, muncul rasa kasihan. Kemudian kita tergerak hati kita untuk membantu orang tersebut. Empati ini merupakan sifat terpuji dalam Islam. Allah sangat menganjurkan kita untuk memiliki sifat empati, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 8. Tolong Mbak Zia dibacakan. Sudah? Alhamdulillah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila ada kerabat, anak yatim, orang miskin yang ikut mendatangi sebuah pembagian harta warisan, maka hendaknya mereka diberi bagian sekadarnya sebagai wujud rasa kepedulian kita terhadap mereka. Kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap mereka, rasa peduli terhadap mereka. Lalu bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli terhadap
orang-orang tersebut? Ada yang tahu? Iya, yang pertama yaitu seakan-akan kita itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Yang kedua, seakan-akan kita itu berada di posisinya. Bagaimana jika saya menjadi orang tersebut, posisi saya sebagai orang tersebut. Kemudian, misalnya, ada tetangga yang kesusahan terkena musibah, maka kita seakan-akan merasa ada di posisi orang tersebut. Kemudian ada tetangga yang bahagia, maka kita juga ikut merasakan kebahagiaannya. Allah itu memerintahkan kita untuk memiliki sifat empati terhadap sesama, dan Allah membenci orang-orang yang sombong dan murka ataupun orang-orang yang egois. Jadi, sifat empati itu sangat penting ada di dalam diri kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah menghormati orang tua atau birrul walidain. Orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa untuk kita. Mulai dari kita lahir, bahkan hingga kita dewasa. Jasa orang tua tidak dapat kita sebutkan, karena sangat banyak sekali jasanya. Mulai orang tua mengasuh kita, mulai dari kita kecil. Kemudian orang tua yang mengupayakan pendidikan untuk kita. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kita untuk selalu senantiasa menghormati orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada sesama muslim. Kemudian anjuran bersedekah kepada anak yatim, kepada orang yang membutuhkan. Kemudian bertutur kata yang baik, melaksanakan sholat, serta membayar zakat. Jadi tidak baik ya kalau kita membantah orang tua. Siapa di sini yang pernah membantah orang tua? Tidak ada. Alhamdulillah. Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati orang tua adalah yang pertama yaitu selalu bersikap sopan dan santun. Kemudian yang kedua yaitu membangun komunikasi yang baik kepada orang tua. Yang ketiga, kita bersedia meminta maaf apabila kita berbuat salah. Yang keempat, menghargai sudut pandang orang tua, karena apapun yang orang tua mau itu pasti yang terbaik untuk anak. Yang selanjutnya adalah hormat kepada guru. Perintah untuk menghormati guru itu terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Tolong Mbak Vina dibacakan. Sudah. Baik, pada ayat ini menjelaskan terkait keutamaan ahli ilmu atau keutamaan orang yang berilmu, bahwa orang yang berilmu itu ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dalam ayat ini memberikan motivasi kepada kita supaya kita gemar menuntut ilmu dan menjadi orang yang ahli ilmu. Dan tentunya kita juga harus menghormati guru, yaitu orang yang telah memberi kita ilmu, yang telah mentransfer kita ilmu. Adapun cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati guru, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Yang pertama yaitu berlaku sopan dan santun. Yang kedua, membantu pekerjaan guru. Misalnya, saat papan tulis masih kotor, kita membantu menghapuskan. Kemudian yang ketiga yaitu mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu
Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, ketua kelas silahkan membagi kelasnya menjadi 3 kelompok, kemudian nanti hasilnya disetorkan ke saya. Jangan lupa hasil resum juga dikumpulkan. Selanjutnya, untuk penguatan materi pada hari ini, sikap empati dan menghormati itu adalah sikap yang sangat penting untuk kita miliki. Dengan sikap empati akan memperkuat tali persaudaraan kita dengan sesama. Kemudian sikap menghormati adalah sifat wajib yang kita miliki, yang harus kita miliki, karena sangat banyak sekali jasa orang tua dan guru dalam kehidupan kita, sehingga kita dituntut untuk wajib menghormati keduanya. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.